salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu-satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi 2, itu perempuan error. Kalau laki-laki enggak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan membongkar sebuah kesesatan besar yang begitu populer. Dalam banyak tafsir Islam, surga digambarkan sebagai tempat pemuasan nafsu. Pria yang mati syahid akan mendapatkan 72 bidadari. Tubuh mereka akan diperkuat dengan kekuatan seksual luar biasa. Islam yang menyebutkan bahwa surga adalah tempat pesta seks, perawan-perawan yang tak pernah disentuh. Bahkan di narasi paling populer, puncak hadiah terbesar dalam surga Islam adalah seks. Surga mereka tidak lebih dari rumah bordil langit. Tempat para pria yang telah membunuh demi agama diberi hadiah wanita untuk dinikmati abadi. Jika Anda membayangkan surga dan yang Anda pikirkan adalah tubuh wanita, maka Anda tidak sedang membayangkan surga. Bahkan pelacur di dunia pun tidak akan membayangkan akhirat seperti itu. Tapi sesungguhnya itu adalah perdagangan daging spiritual. Firman Tuhan sudah menjawab jauh sebelum Islam lahir. Dalam Matius pasal 20, 2 ayat 23-30. Guru, seorang wanita menikah dengan 7 saudara lelaki, satu demi satu, karena semua mati. Di hari kebangkitan nanti, siapa yang jadi suaminya? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Dan Yesus lanjut berkata, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa surga adalah tempat kawin. Yesus tidak pernah menjanjikan seks kepada para pengikutnya. Yesus tidak pernah berkata bahwa kematian akan diganjar dengan tubuh wanita. Mengapa Islam menggambarkan surga sebagai tempat pesta seks? Karena dasar pemikiran mereka adalah daging, bukan roh. Yang mereka inginkan adalah wanita perawan, ranjang megah, dan seks yang tidak berakhir. Kenapa? Karena di dunia mereka menahan nafsu, mereka membatasi diri, mereka menolak berzina karena sedang menabung nafsu untuk dilampiaskan nanti. Mereka menyebut pelacuran sebagai haram, tapi mereka memimpikan tempat bordil abadi yang diberkati surgawi. Itulah surga versi mereka. Surga yang penuh wanita-wanita siap pakai. Surga di mana tidak ada batasan moral. Surga di mana syahwat adalah pusat dari segalanya. Apakah ini surga atau ini neraka yang mereka beri nama surga? Bagi mereka, surga bukan tentang kekekalan bersama Tuhan, tapi tentang kenikmatan daging yang tak pernah habis. Mereka hanya kenal fantasi seksual, dan itu yang mereka sebut kehidupan kekal. Saudaraku, dengarkan baik-baik.
Mereka tidak mengerti surga, karena mereka tidak mengenal Raja Surga. Yesus tidak menjanjikan perawan. Yesus tidak menjanjikan pesta syahwat. Yesus menjanjikan hidup kekal dalam kekudusan dan kemuliaan. Yesus tidak berkata, "Datanglah kamu yang berjihad, dan akan kuberi 72 bidadari perawan untuk melampiaskan nafsumu." Tidak, dia berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Matius 11 ayat 28. Kelegaan dari apa? Dari dosa, bukan dari syahwat yang tertunda. Hari ini, saya tidak bisa tinggal diam. Saya tidak bisa menyebut tempat penuh syahwat sebagai surga. Saya tidak bisa menyebut fantasi seksual sebagai kekudusan. Saya tidak bisa menyebut kenikmatan tubuh sebagai hadiah dari Tuhan. Jangan sebut itu surga kalau isinya hanya seks. Jangan sebut itu kekudusan kalau isinya syahwat. Jangan sebut itu hadiah ilahi kalau isinya tubuh-tubuh untuk dipakai. Itu bukan surga. Itu bukan kekekalan. Itu bukan janji Allah. Itu adalah fantasi najis yang dibungkus dengan agama. Dan itu bukan dari Allah yang sejati. Mereka bermimpi tentang tubuh wanita. Tapi saya bermimpi tentang melihat wajah Yesus. Mereka menunggu malam pertama abadi. Tapi saya menunggu suara dari surga berkata, "Masuklah, hambaku yang baik dan setia." Mereka membayangkan surga sebagai tempat pelacuran. Tapi saya menantikan Yerusalem baru, di mana kemuliaan Tuhan menerangi segalanya, dan air kehidupan mengalir dari tahtanya. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudaraku, setelah semua yang kita bahas hari ini, maka inilah pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Apakah surga yang kita percayai dibangun di atas firman Tuhan, atau dibentuk oleh fantasi duniawi yang menyamar sebagai agama? Hari ini, dunia sudah semakin kehilangan rasa takut akan kekudusan. Surga yang seharusnya menjadi tempat kemuliaan Tuhan, telah direndahkan menjadi tempat pemuasan syahwat. Dan firman Tuhan sudah memperingatkan sejak lama, sebab mereka memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma pasal 8 ayat 5. Islam membayangkan surga sebagai kelanjutan dari kenikmatan tubuh. Tapi Alkitab berkata, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan,
dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Surga bukan tempat melanjutkan hawa nafsu. Surga adalah tempat di mana daging telah ditanggalkan dan hanya jiwa yang telah dimuliakan yang bisa berdiri di hadapan Allah. Allah tidak membagikan tubuh perawan, Allah membagikan dirinya sendiri. Wahyu pasal 21 ayat 3 berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Itu hadiah tertinggi. Bukan seks, bukan wanita, tapi Tuhan sendiri. Bandingkan itu dengan surga versi mereka, yang menjadikan tubuh wanita sebagai puncak kekekalan. Mereka bukan menanti Allah, mereka menanti pembebasan syahwat. Daging tidak akan masuk surga. Galatia pasal 5 ayat 19-21 menuliskan dengan tegas, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Orang yang melakukan hal-hal itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak peduli berapa banyak ayat yang Anda hafal, tidak peduli seberapa rajin Anda sholat, puasa, atau mati syahid. Jika hidup Anda ditaburi syahwat, maka surga bukan bagianmu. Yesus tidak menjanjikan seks, Dia menjanjikan takhta dan perjamuan. Yesus berkata, "Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku." Wahyu pasal 3 ayat 21. Dan bukan hanya takhta, Yesus juga menjanjikan perjamuan anak domba, pertemuan suci antara mempelai pria, Kristus, dan mempelai wanita, gerejanya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 9. Perjamuan ini bukan pesta seks, ini adalah pesta kemuliaan. Ini adalah pemulihan abadi antara Allah dan manusia. Masih ada waktu untuk bertobat. Yesaya pasal 55 ayat 7 berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya." Jika Anda hari ini menyadari bahwa pandanganmu tentang surga salah, tinggalkan. Jika engkau selama ini hanya percaya pada janji syahwat, bertobatlah. Karena Allah tidak menunggu engkau dengan bidadari, tapi Dia menunggu engkau dengan pengampunan. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Matius 22 ayat 29-30. Yesus sudah menjawab semuanya. Tidak ada seks, tidak ada pernikahan jasmani, tidak ada ranjang, tidak ada 72 perawan. Hanya kemuliaan, hanya hadirat Tuhan, hanya kekudusan. Dan jika itu yang engkau rindukan, maka engkau sedang menuju surga yang benar. Tapi jika engkau lebih merindukan tubuh manusia daripada melihat wajah Tuhan, surga bukan milikmu. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus, bukan kepada nabi yang menjanjikan wanita, tapi kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran?
Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu-satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi 2, itu perempuan error. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik, jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk.
karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai.
Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.